Konflik di Timur Tengah itu lagi-lagi panas ya. Dan kalau kita nyalain berita, cerita yang kita dengar tuh kayaknya itu-itu aja. Selalu soal satu hal ini. Tapi apa benar ini semua cuma soal agama? Yuk, coba kita kupas lebih dalam di sini. Kita bongkar apa sih yang sebenarnya terjadi di balik semua ini. Soalnya kalau kita lihat lebih dekat, terutama di bulan Maret 2026 ini, kedok agama itu makin kelihatan tipis. Dan di baliknya, kelihatan jelas ada mesin ekonomi raksasa yang lapar banget sama yang namanya minyak dan gas. Oke, kita mulai dari petunjuk pertama. Dan ini, jujur aja, agak aneh. Ini soal perang melawan sebuah kota. Jadi ceritanya gini, belum lama ini ada serangan udara di Qatar. Tapi yang diserang itu bukan masjid, bukan tempat ibadah. Targetnya kompleks Ras Laffan. Ini adalah fasilitas gas alam cair atau LNG paling gede sedunia. Nah pertanyaannya kan, apa yang sebetulnya mereka incar di sana? Ternyata mereka ngincer benda ini. Namanya cold box. Gampangnya gini deh, cold box itu kayak kulkas raksasa yang tugasnya mendinginkan gas sampai jadi cair, biar gampang diangkut pakai kapal. Tanpa benda ini, ya udah lumpuh total semua fasilitasnya. Ini tuh bener-bener jantungnya. Dan bener aja, pas jantungnya dihancurkan, dampaknya langsung terasa. Ekspor gas Qatar langsung anjlok, 17%. Ini pukulan telak banget buat salah satu pemasok energi terbesar di dunia. Ruginya berapa? Coba tebak. 337 triliun. Gila kan? Angka sebesar ini tuh cuma nagasin satu hal. Ini bukan soal keyakinan. Ini soal siapa yang pegang kendali aliran energi. Dan pastinya, uang. Oke, dari serangan ke cold box tadi, sekarang kita geser ke petunjuk kedua. Kita lihat gambaran yang lebih luas lagi, sistem keuangan global yang lagi dipertaruhkan. Selama ini, udah puluhan tahun, dunia tuh berjalan pakai sistem namanya petrodolar. Intinya simpel banget, setiap jual beli minyak di dunia wajib pakai dolar Amerika. Jelas, ini bikin Amerika punya kuasa ekonomi yang luar biasa besar. Tapi sekarang sistem itu ada penantangnya. Muncul aliansi baru yang dipimpin Tiongkok yang mulai mendorong penggunaan mata uang mereka, yuan, buat transaksi minyak. Jadilah Petro Yuan. Nah, ini langsung bikin ada dua kubu yang berhadapan, dolar lawan yuan. Buat Amerika, ini jelas ancaman langsung ke dominasi mereka. Makanya, banyak analis yang bilang, konflik yang memanas sekarang ini, ya salah satu tujuannya adalah upaya Amerika buat mempertahankan sistem petrodolar ini, dengan cara apapun. Lanjut ke petunjuk ketiga. Kali ini, kita mampir ke satu negara yang udah jadi medan perang bertahun-tahun. Dan ternyata, alasannya sangat strategis. Mana lagi kalau bukan Suriah. Kenapa sih Suriah ini penting banget? Jawabannya satu, lokasi. Bayangin, ada dua proyek pipa gas raksasa yang lagi saingan buat masuk energi ke Eropa. Dan tebak, dua-duanya harus lewat Suriah. Satu pipa di-backingin Barat, satu lagi di-backingin Iran dan sekutu-sekutunya. Jadi, intinya di sini nih. Konflik di Suriah itu sebenarnya soal rebutan kontrol jalur pipa. Siapapun yang menang di sana, ya dialah yang pegang remote-nya keran gas ke seluruh Eropa. Terus, mungkin kalian mikir, oke, ini kan urusan negara-negara besar. Apa hubungannya sama gue? Eits, jangan salah. Hubungannya gede banget. Yuk, kita lihat gimana dampaknya langsung ke kantong kita masing-masing. Gara-gara ada serangan ke fasilitas energi tadi, terus jalur-jalur pelayaran juga jadi gak aman, harga minyak dunia langsung meroket. Lonjakannya gila-gilaan sampai nembus angka $108 per barel di bulan Maret 2026. Nah, kalau harga minyak udah naik, siap-siap aja. Efeknya kemana-mana. Bensin yang kita isi di pom, belanjaan di pasar, ongkos kirim barang-barang kebutuhan pokok, semuanya jadi ikutan mahal. Inilah harga yang benar-benar kita bayar dari konflik yang lokasinya ribuan kilometer dari sini. Oke, jadi kita udah lihat 3 petunjuk ya, mulai dari perang lawan kotak pendingin, pertarungan dolar versus yuan, sampai rebutan jalur pipa di Suriah. Sekarang kita coba tarik benang merahnya. Jadi, apa sebetulnya motif di balik ini semua? Apa sih mesin yang sebenarnya muterin roda konflik di Timur Tengah? Jawabannya mungkin paling pas dirangkum pakai kutipan ini. Agama itu dipakai buat manasin emosi orang banyak, tapi minyak dipakai buat ngisi kantong para penguasa. Pada akhirnya, ya inilah logika dingin di balik konflik yang kelihatannya panas. Sesuatu buat kita renungkan bareng-bareng.